kita untuk melakukan suatu hal yang produktif, melakukan satu hal yang positif. Janganlah kita menyebar sesuatu yang mungkin sifatnya bisa apa ya, menyebarkan sesuatu yang negatif gitu ya kepada teman-teman kita, kepada rekan-rekan kita. Karena pada faktanya semuanya baik-baik aja. Cuma yang terlihat dari luar memang mungkin digoreng sana sini gitu ya oleh pihak-pihak lain. Nah, itu yang mungkin kita perlu sadari. Karena kejadian ini berulang, polanya itu berulang gitu. Polanya itu selalu sama. Percayalah teman-teman semua, ini besok atau mungkin beberapa hari lagi pasti ada lagi gosip, pasti ada lagi isu, pasti ada lagi nanti yang setajam silet pokoknya tuh ya. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Jadi kita semua harus sama-sama tahu. Saya juga kemarin beberapa hari belakangan ini saya flashback, saya mikir, gila ya, kita habis melakukan, misalkan kita melakukan program gitu ya, kita melakukan sesuatu, kita berusaha untuk sharing dengan teman-teman semua, ngasih tahu, update dan lain-lain gitu ya, dari manajemen juga sama. Tiba-tiba ada lagi orang-orang media-media atau mungkin apapun itulah ya di luar dari sosial media maupun media dan lain-lain lah. Itu banyak sekali berita-berita yang bertebaran di mana-mana. Dan timingnya itu selalu tepat. Jadi kalau saya ngelihat mungkin beberapa hari lagi kita juga akan dapetin hal yang sama. Jadi teman-teman semua jangan kaget, teman-teman semua jangan terprovokasi dengan hal itu. Karena opini ini bisa digiring. Jangan sampai opini kita digiring. Kita lihatlah dengan faktanya. Faktanya adalah sudah di state dengan sangat jelas sekali bahwa beliau sudah menerima permintaan perubahan itu dan sudah dilihat, sebagian sudah oke, dan tinggal sebagian lagi yang perlu dipelajari lebih lanjut oleh Satgas. Tadi dibahas di acaranya ya. Jadi kita semua harus sama-sama pahami bahwa nantinya akan ada lagi opini-opini dari pihak-pihak lain, baik itu dari, saya nggak tahu itu pihaknya dari mana, cuman yang pasti akan ada orang-orang seperti itu. Jadi buat teman-teman semua, buat kita semua, kita harus pintar-pintar dalam memilih yang mana yang mau kita dengerin, yang mana yang mau kita nggak dengerin. Kalau saya selalu memilih untuk, daripada saya dengerin, lebih baik saya menunggu, saya ngelihat apa yang akan terjadi gitu. Tapi selalu terbukti bahwa setelah berbagai macam isu tiba-tiba ternyata diurus gitu. Jadi saya ngelihat ini mah tenang aja, nanti juga pasti akan baik-baik aja, karena manajemen berjuang, manajemen berusaha semaksimal mungkin supaya bisa taat hukum ya. Jadi itu beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Cuman mungkin banyak sekali juga teman-teman yang bertanya tentang gimana perubahannya segala macam. Nah, kalau soal itu saya rasa lebih bagus kita tidak perlu bertanya dulu, biarkan manajemen bekerja menyelesaikan semuanya, karena kalau semuanya sudah selesai, semuanya pasti akan diceritakan ke kita semuanya. Karena pada prinsipnya kan pasti yang kita inginkan cuma satu, yang kita inginkan kan cuma VTube yang legal, VTube yang bisa dengan aman dan nyaman kita kerjakan gitu. Jadi itu yang paling penting, nomor satunya. Jadi kalau buat saya secara pribadi, yang saya lihat cuma itu. Selama VTube tadi di-state oleh Pak Tonggam bahwa VTube bisa legal, maka dari situlah saya ngelihat, oke, kalau gitu sekarang yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan adalah kita edukasi. Yang bisa kita lakukan adalah kita sharing. Kita membangun komunikasi yang lebih erat. Kita membangun komunitas yang lebih tertib gitu. Ya, karena komunitasnya beberapa bulan terakhir ini memang kan liar sekali gitu ya. Komunitas ini harus kita tertibkan. Itu juga salah satu amanah dari Satgas ya, yang sedang kita jalankan. Jadi teman-teman semua nggak usah khawatir, karena saya ngelihat semuanya ini hanyalah sebuah isu yang dimainkan gitu ya. Jadi kalau buat saya nggak tahu juga sih siapa yang mainkan. Cuman pada prinsipnya saya selalu melihat ujungnya selalu ada informasi yang ternyata manajemen kerjain. Ternyata manajemen ada upgrade, ada progres gitu ya, ada update-annya, dan semuanya itu dalam track yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jadi kita sebagai member, kita semua sebagai VTuber di sini, saya rasa tugas kita adalah percayakan dengan manajemen. Kita percayakan yang bagiannya perusahaan untuk silakan dengan regulator, karena kita sebagai member, kita bukan di bagian itu. Kita adalah orang-orang yang ada di lapangan. Kita adalah orang-orang yang mungkin dalam menikmati VTube ini gitu. Kita sebagai VTuber-VTubernya. Jadi buat teman-teman semua, saya menyarankan untuk kita semua sabar. Kita semua pasti bisa melewati semua masalah ini. Saya yakin sekali manajemen pasti bisa menyelesaikan, dan saya juga yakin kita semua juga pasti bisa kalau kita bergandengan tangan. Tapi ingat teman-teman semua, pesan dari saya bahwa nanti ke depannya pasti akan ada lagi isu-isu, akan ada lagi gosip-gosip gitu ya. Jadi saran saya adalah kita semua perlu sama-sama memilah mana informasi yang kira-kira make sense, masuk akal gitu. Mana kira-kira isu yang sama diulang terus gitu sampai kita bosan juga. Ya, jadi teman-teman semua, kita hari ini sudah mendapatkan satu pencerahan dari langsung dari regulatornya, sehingga itu bisa menjadi acuannya kita.
dalam kita melewati masa tenang ini ya. Nah mungkin itu sekian pesan dari saya. Nah saya ingin mengundang rekan kami juga, rekan kita semua juga, top leader di VTube, untuk bisa bersharingkan kepada teman-teman semua tentang pendapat beliau ya. Silakan Pak.